Yang kita laporkan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara, yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Dia lagi. Apakah nggak ada yang lain gitu? Kok yang mana mereka lagi. Said Gaduh, Roy Panci, Abraham Samad. Kok nggak ada yang lain gitu ya? Kalau ngomongin sampah, yang sampah tuh yang kayak gini, coba lihat. Yang kita laporkan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi. Mulyono harus dibawa ke pengadilan. Saya yakin IKN yang gagal itu hanya salah satu kejahatan Mulyono, bahwa pagar bambu di lautan sebelah utara Tangerang sepanjang 31 km juga ada tangan kotor Mulyono di situ. Jadi insya Allah manusia Mulyono akan mengakhiri hidupnya di penjara. Nah, tangan Jokowi itu tangan yang panas dan beracun. Jadi guys ya, kalian sudah lihat kan video yang barusan akustik tadi ya, kelompok yang biasa saudaranya Amin Rais itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang lanjutan kasus pagar laut di Tangerang ya, yang hingga kini masih viral ya, terbaru. Kelompok ikan buntal CS ya, tahu ya ikan buntal CS ya, melaporkan Jokowi ke KPK ya terkait pembangunan PIK 2 ya, walaupun tidak Jokowi saja yang dilaporkan ya. Yang dilaporkan adalah kalau nggak salah Agung Sedayu Group. Mohon maaf ya kalau saya keliru ya, tolong dikoreksi ya. Intinya pengembang PIK 2 lah gitu ya. Tetapi ya yang juga menyebut-nyebut nama mantan Presiden Republik Indonesia ya. Ya, intinya seperti itulah, PIK 2 yang menjadi bagian dari PSN ya, proyek strategis nasional gitu ya, saat ini dilaporkan. Dan kemungkinan ada dugaan gitu bahwa Pak Jokowi terlibat. Ya monggo silakan dibuktikan ya. Intinya menurut mereka ada indikasi korupsi yang melibatkan mantan Presiden Republik Indonesia tersebut. Wah. Tetapi ini sih pendapat saya secara pribadi ya. Pola pikir seperti itu ya, tuduhan-tuduhan yang mereka kembangkan seperti itu, narasi-narasi yang mereka bangun seperti itu hanya diamini oleh segelintir orang ya, dengan golongan IQ 78 gitu. Ini bukan saya loh yang bilang ya, tetapi banyak netizen sejak dulu yang menyebut bahwa sebetulnya orang-orang yang termakan narasi-narasi yang mereka kembangkan adalah kelompok orang dengan IQ 78. Kurang ajar orang ini memang ya. Kurang ajar, kok bisa dikatain gitu loh. Yang percaya dengan apa yang mereka katakan dianggap ber-EQ 78. Ini menurut saya kurang ajar. Kenapa demikian? Ya karena EQ 78 itu EQ-nya simpanse, bro. Aduh, ampun ya. Ya bercanda teman-teman ya. Kembali lagi ke pelaporan yang dilakukan oleh ikan buntal CS ya. Banyak yang menduga bahwa justru itu bagian dari penggiringan opini bahwa si ikan buntal itu tidak terlibat ya dalam mafia tanah di lokasi tersebut ya toh, walaupun yang bersangkutan memiliki tanah 10 hektar ya karena kalau nanti dia dilaporkan balik gitu ya oleh pihak tertentu atas kepemilikan lahan 10 hektar di lokasi tersebut, maka dia akan punya senjata gitu ya, dia akan berkuar-kuar bahwa dia bagian dari
orang yang dikriminalisasi dan pembungkaman gitu ya. Karena seolah-olah dia sudah melaporkan gitu loh. Padahal sebetulnya dia melaporkan karena sudah mencium aroma-aroma bahwa tanah 10 hektar yang dia miliki juga akan diusut gitu loh. Pandai betul mereka ini ya. Aduh, tapi mudah kali dibaca strategi-strategi soaknya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kami ini masyarakat yang peduli ya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, koalisi besar dari teman dari LBH Muhammadiyah, dan saya susah menyebutkan satu persatu, tapi yang penting kalian bisa lihat di sini. Tadi kita berdiskusi sama pimpinan KPK ya, dihadiri langsung oleh Pak Fitro dan Pak Ibnu, kemudian menyusul saat terakhir Pak Ketua, Pak Yahudi juga hadir. Kita mendiskusikan kasus yang sedang hangat, dan kebetulan kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi ya yang terjadi di proyeknya ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi ya, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional, karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Karena kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek kong kali kong, praktek suap menyuap, ya, dan lebih jauh kita bisa melihat bahwa di situ ada kerugian negara sebenarnya, pasal 2 kerugian negara. Oleh karena itu ini menjadi kewenangan KPK, dan kita sudah sampaikan langsung kepada pimpinan KPK. Data-data yang kita punya cukup banyak, kita sudah kolek dalam satu sistem, sehingga begitu dibutuhkan kita bisa langsung mendistribusikan kepada KPK untuk membantu KPK melakukan penyelidikan lebih cepat. Tapi kami yakin juga bahwa KPK juga pasti punya data yang cukup untuk melakukan yang namanya pembagian. Karena di sini ada beberapa teman-teman, mungkin nanti yang lainnya bisa lebih menyempurnakan apa yang kita diskusikan di dalam. Yang jelas kita melaporkan proyeknya ya, proyek strategis nasionalnya. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan ya. Penerbitan sertifikat di atas laut ya, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya yang super cepat. Yang super cepat. Oleh karena itu kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan. Ya, karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum. Ya, barusan kita mendengar teman-teman ya pernyataan atau pernyataan resmi atau jumpa pers dari yang bersangkutan, mantan ketua KPK di masa pemerintahan SBY yang melaporkan dugaan adanya skandal atau korupsi lah begitu ya. Di PSN ya, proyek strategis nasional PIK 2 di Tangerang yang melibatkan nama Aguan dan juga mantan Presiden Republik Indonesia ya. Saya nggak ngerti kenapa yang bersangkutan ini tiba-tiba bertindak seperti ini, mengingat dulu ya, saya masih ingat betul bahwa ketika Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia periode pertama, ini orang adalah pendukung Pak Jokowi mati-matian gitu ya. Kemudian yang bersangkutan di penjara, saya nggak ngerti di penjara karena kasus apa, lupa saya. Tetapi setelah dia keluar dari penjara, dia balik kanan menyerang Pak Jokowi. Apakah ada dugaan bahwa yang bersangkutan ini merasa kecewa setelah menolong Pak Jokowi menjadi presiden, kemudian Pak Jokowi tidak membantunya ketika yang bersangkutan ini menghadapi proses hukum? Saya tidak mengerti, saya justru bertanya. Lanjut. Adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara. Hai,
Si Dido di zaman Pak Jokowi masih aktif jadi TNI, nggak dipakai, makanya sakit hati. Si Somad sekarang mau cuci-cuci, mau sok suci, mau ngurusin korupsi lah sana sini. Itu masuk penjara bukan karena bela negara, tapi korupsi duit negara, Mat. Sadar lu, Mat, udah tuwek, Mat. Ya. Kalian itu mau nyari kesalahan Pak Jokowi nyampe kiamat pun nggak bakalan dapet. Ingat itu. Kalian itu disuruh siapa, semua orang sudah tahu. Ya kan? Siapa yang nyuruh, siapa di belakang kalian itu. Heran, mantan ketua KPK kok sekarang nyampah kamu, Mat. Hehehehe. Ya. Netizen barusan pendapatnya, ya saya sangat sependapat teman-teman ya, 100% saya sependapat begitu, bahwa ya memang faktanya saya juga baru ingat gitu ya, bahwa yang bersangkutan ini ya, siapa namanya, si ikan buntal ini dulu adalah mantan TNI ya, iya lupa saya. Ini orang penting loh teman-teman ya, jangan main-main loh. Ini si ikan buntal, berani-beraninya siapa kemarin netizen yang bilang si ikan buntal? Saya kan cuma menyetujuinya ya kan. Saya nggak ikut-ikut gitu loh. Saya cuma menyetujuinya ya kan. Dan kemudian saya menggunakan sebutan yang digunakan oleh orang tersebut karena saya meng-approve-nya gitu loh. Ini bukan main-main gitu loh. Jangan katakan bahwa ini orang tidak berguna ya toh. Di masa Jokowi nggak berguna, di masa Prabowo nggak berguna. Ini mantan orang hebat ini ya kan, mantan tapi ya. Itulah pokoknya, terserah kalian bagaimana pendapat kalian terkait apa yang disampaikan oleh netizen barusan mengenai pernyataan si ikan buntal yang katanya pelaporan PIK 2 Tangerang ke KPK itu adalah pintu masuk katanya. Nggak ngerti pintu masuk kemana maksudnya. Lanjut. Yang kita laporkan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi atau kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana, berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja? Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut, yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk 2016. Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan berkembang. 2016 Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di PIK 2, menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK 2. Dia lagi. Apakah nggak ada yang lain gitu? Kok yang mana mereka lagi. Said Gaduh, Roy Panci, Abraham Samad. Kok nggak ada yang lain gitu ya? Saya nggak akan masuk ke masalah pagar laut karena takutnya saya salah-salah ngomong gitu ya. Kita bicara fakta aja. Faktanya, yang 3 orang ini yang tersorot kamera tadi, itu adalah
orang-orang sakit hati. Mantan-mantan yang tersakiti. Kenapa saya bilang begitu? Kita lihat. Yang pertama itu Said Didu. Said Didu ini kita tahu kan, dia adalah seorang mantan komisaris BUMN yang pada waktu itu Menteri BUMN-nya itu Bu Rini Sumarno. Dia dipecat sama Bu Rini karena kerja nggak becus. Dia maunya menang sendiri, nggak nurut ke atasan, sehingga dia dipecat. Makanya sekarang dia berkoar-koar. Itu untuk Said Didu. Yang kedua ini Roy Suryo. Roy Suryo ini adalah mantan narapidana. Pernah dipenjara 9 bulan di masa Pak Jokowi. Makanya dia ngumpul tuh, mereka ngumpul tuh semua sakit hati. Nah, terus yang ketiga adalah Abraham Samad. Ini lebih parah lagi nih. Ini banyak kasus waktu dia jadi ketua KPK, ini banyak banget rekam jejak yang jelek. Dan yang lebih jelas itu, dia tuh ternyata dulu ingin jadi wakil presiden dari Pak Jokowi. Ayo ketahuan. Tapi partainya Pak Jokowi waktu itu PDIP lebih memilih Pak Yusuf Kalla yang lebih berpengalaman dibanding dia. Gatot dia jadi wakil presiden dari Pak Jokowi. Nah, sehingga si Abraham Samad ini sakit hati sampai sekarang. Jadi kesimpulannya sangat wajar lah mereka bertiga ini sakit hati kepada Pak Jokowi. Karena kenapa? Karena di era Pak Jokowi lah hidup mereka ini sangat tersiksa. Makanya Pak Jokowi kemarin pernah ngomong kan, kalau ada yang belum komplit, silahkan komplitin aja katanya kan. Jadi sampai kapanpun mereka yang sakit hati ini akan terus menjelek-jelekin, akan terus memfitnah Pak Jokowi. Apapun masalahnya ya, apapun masalahnya, pasti Pak Jokowi yang disalahin. Aduh, ini Said Gaduh, Roy Suryo, Abraham Samad adalah orang-orang yang sakit hati. Rakyat juga udah bisa menilai. Sekarang tinggal buka Google. Silakan dicek rekam jejaknya masing-masing ini. Silakan dicek. Yang satu waktu jadi ketua KPK rekam jejaknya jelek, pernah terlibat beberapa kasus. Terus Said Didu jadi komisaris BUMN dipecat. Roy Suryo mantan narapidana, bahkan pernah dipenjara selama 9 bulan. Ya wajar banget mereka ini sakit hati sama Pak Jokowi. Karena hidupnya di masa Pak Jokowi memerintah itu sangat tersiksa. Jadi intinya ketiga orang ini berangkat dari kepentingan yang sama, yaitu sama-sama sakit hati. Mantan yang tersakiti. Sampai kapan sakit hatinya? Yaitu sampai mati. Ayo mau ngapain kalian? Tuh, lihat tuh di Google tuh, banyak tuh rekam jejak kalian yang nggak benar tuh. Sekarang kalian berkoar-koar. Masyarakat juga nggak bodoh-bodoh banget. Masyarakat juga bisa melihat rekam jejak kalian. Yang kelihatan dia lagi. Bosan lihat kalian, tahu nggak? Saya tertarik ya dengan pernyataan Mas Jimmy Swilo barusan ya, pada ya bagian-bagian agak di tengah lah tadi ya, yang intinya dia mengatakan bahwa ini orang-orang yang tersorot kamera ya, 3 orang yang beberapa waktu lalu melaporkan ya PIK 2 ya, PSN, Aguan dan juga Jokowi ke KPK. Ini adalah orang-orang sakit hati ya.
gerombolan orang barisan sakit hati ini kan selama ini tergabung ya dalam kelompok Sengkuni CS ini. Yang menjadi pertanyaan saya gitu loh, kok nggak nambah-nambah sih membernya, kok itu-itu saja gitu loh. Dari sini kan bikin curiga gitu loh. Jangan-jangan apa yang mereka sampaikan selama ini itu seperti apa yang disampaikan oleh netizen gitu loh, bahwa mereka ini sebetulnya menyerang Pak Jokowi itu karena sakit hati gitu loh. Dan bukan hanya Pak Jokowi ketika menjadi presiden, ketika Pak Jokowi sudah lengser ke Prabon, sudah purna bakti sebagai presiden, masih aja diserang, masih aja dilaporkan, kayak macam nggak ada kerjaan gitu ya kan. Ya orang semacam ini biasanya ya karena nggak ada member yang bertambah gitu ya, ya patut diduga bahwa sebetulnya ini adalah persoalan pribadi mereka gitu loh. Kalau memang persoalan bangsa, ya pasti banyak lah membernya ya kan, pasti banyak orang-orang yang mendukung dan bergabung gitu loh. Tapi sejak dulu gitu-gitu aja, kalau nggak si maling panci ya kan, maling panci, ya si ikan buntal ya kan, kemudian si roti gulung, kemudian si kirun ya kan, siapa lagi? Ya cuma golongan-golongan itu aja ya kan, nggak nambah-nambah gitu. Terserah kalian lah mau komentar apa. Ya pusing pula saya mau mengomentari orang-orang ini. Lanjut. Kalau ngomongin sampah, yang sampah tuh yang kayak gini, coba lihat. Yang kita lakukan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi. Saya heran nih sama orang kayak gini ya. Kenapa ujung-ujungnya selalu ke arah Pak Jokowi? Sebenarnya kasus PIK 2 ya, atau pemagaran laut, ini kan kasusnya bagus sekali ya. Masyarakat tuh inginnya mau membongkar benar-benar ke akar-akarnya, ya kan? Karena kita nggak mau yang namanya ada permainan antara ya pemegang kekuasaan atau pejabat pemerintahan atau aparatur pemerintahan yang pakai duit kita ini, pakai duit pajak. Justru dia ketika menjadi pejabat-pejabat itu tidak amanah, karena kita nggak mau seperti itu kan. Artinya sasaran tembak kita kan sebenarnya kan clear ya, ke kades ya kan, dari bawah dulu dong, bupati, provinsi ya kan. Nah, kalau urusan mengenai Pak Jokowi itu udah clear, jangan ini dibungkus masalah ini ya terus ke arah-arah politik gitu ya, karena jejak digital sampah-sampah ini yang tadi ya, memang itu kan memang arahnya selalu ingin menyerang atau kontra terhadap Pak Jokowi. Nah, apapun itu selalu dibungkus seperti itu. Sebetulnya nggak bagus menurut kita, ya. Karena apa? Kasus yang sebenarnya ini bagus manfaatnya dan bisa membongkar hal-hal yang baik sebenarnya, justru ketika diperjuangkan orang-orang sampah-sampah tadi, ya, itu akhirnya membuat kasus itu dianggap oleh sebagian masyarakat tidak layak lagi. Jadi masyarakat tuh tidak menilai dari objek perkaranya, tetapi melihat siapa sih yang memperjuangkan ini. Nah, karena yang memperjuangkan model-model sampah-sampah itu ya memang jejak digitalnya sampah melulu gitu. Dan kita tahu orang-orang yang nggak beres, yang memang historisnya seperti apa. Ya, saya memahami apa intisari yang disampaikan oleh netizen barusan teman-temannya, dan itu sebetulnya ada dalam pikiran saya gitu. Jadi jangan dianggap misalnya kayak Gaspol Update ini ya, termasuk di channel sebelumnya dulu sejak ya 3 tahun yang lalu lah. Itu kami itu mendukung Pak Jokowi dengan kacamata kuda gitu. Enggak gitu loh. Enggak. Jadi justru kalau memang kalian menemukan indikasi bahwa Pak Jokowi itu korupsi, loh, tunjukkan, buktikan gitu loh. Otomatis rakyat Indonesia pasti akan mendukung kalian gitu loh, ya toh? Iya, Gaspol Update juga pasti akan mendukung kalian karena visi misi Gaspol Update ini adalah cinta NKRI, cinta Pancasila, NKRI harga mati gitu loh. Nggak peduli pemimpinnya siapa, ya toh? Tapi kalau memang Pak Jokowi itu nggak terlibat, ya janganlah, ya toh, di fitnah-fitnah ya kan, dicaci, dimaki, yang nggak ada diada-ada. Ya, akhirnya apa? Ya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan di bagian depan. Inilah sampah yang sebenarnya gitu loh.
Sampah ini. Aduh, ikan buntal, ikan buntal. Sebentar lagi lahan kau yang 10 hektar itu juga akan diusut. Ah, salah kau sendiri sih, ya kan keluar-keluar yang gini gitu. Tanpa kau sadari, kau sedang membuka peluang gitu loh. Untuk pemerintah, bagi pemerintah untuk mengusut kepemilikan lahan 10 hektar atas nama dirimu di sana. Nggak mungkin lah kau itu dapat hasil beli. Minimal dugaan saya seperti itu ya. Kalau misalnya dianggap keliru ya silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Lanjut. Mulyono harus dibawa ke pengadilan. Saya yakin IKN yang gagal itu hanya salah satu kejahatan Mulyono, bahwa pagar bambu di lautan sebelah utara Tangerang sepanjang 31 km juga ada tangan kotor Mulyono di situ. Jadi insya Allah manusia Mulyono akan mengakhiri hidupnya di penjara. Nah, tangan Jokowi itu tangan yang panas dan beracun. Seperti biasa dan lagi Pak Amin Rais mengeluarkan statement yang tendensius kepada Pak Joko Widodo. Di setiap kesempatan narasinya, beliau selalu memframing negatif terhadap Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini. Ya biasalah, mungkin barangkali Pak Amin Rais memiliki dendam pribadi kepada Pak Joko Widodo, kita kan tidak tahu. Berdasarkan statement Pak Amin Rais yang mengatakan bahwasanya Ibu Kota Nusantara atau IKN itu mangkrak. Secara harafiah, mangkrak itu adalah keadaan di mana suatu proyek tidak lagi dikerjakan dan terbengkalai. Sedangkan IKN ini pada saat ini masih berproses dan terus-menerus dibangun. Berdasarkan sifatnya, IKN ini adalah proyek jangka panjang, yang mana pengerjaannya itu memanglah harus dicicil-cicil sedikit demi sedikit, yang pada akhirnya bisa kelar. Apabila Pak Amin Rais terus-menerus memberikan statement seperti ini, itu berpotensi menurunkan harga diri dan kepercayaan diri negaranya sendiri. Sehingga apa efeknya? Investor luar negeri atau asing tidak memiliki trust atau kepercayaan untuk menitipkan sejumlah aktiva lancarnya ke negara kita. Jadi, untuk membangun peradaban yang maju, maka salah satu syaratnya adalah kepercayaan diri oleh warga negaranya sendiri. Namun tidak begitu yang dilakukan oleh Pak Amin Rais. Bagaimana orang luar akan percaya ketika orang dalam sendiri tidak percaya? Jika memang sudah terpenuhi unsur untuk mempidanakan Pak Joko Widodo, maka segeralah penuhi unsur pidananya agar Pak Joko Widodo bisa segera diproses. Kemudian kalau memang sudah terbukti dan Pak Joko Widodo bisa diproses, Pak Amin Rais akan berhenti memframing dan mengeluarkan statement-statement yang seperti ini. Saya kira teman-teman ya, saya tidak mau mengomentari pernyataan mbak-mbak cantik barusan ya, Mbak Ririn yang saat ini berdomisili di Padang ya, Sumatera Barat, tetapi kemungkinan keturunan Jawa. Ya nggak pedulilah mau keturunan apa, kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Saya mau mengomentari pernyataan Mbah Sengkuninya ya, yang mengatakan bahwa Mulyono itu harus diadili di pengadilan, ya kan? Nah, kemungkinan besar IKN dan pagar laut ini sebagian kecil dari ya sindikat ya kejahatan Mulyono selama menjadi presiden. Itu kan menurut kaum Mbah. Menurut sebagian besar rakyat Indonesia justru kaulah yang seharusnya itu diseret ke pengadilan. Hah? Gimana? Kau ini ya udah tua, ya kan? Yang seharusnya itu dihormati oleh segenap warga negara Indonesia ini. Minimal orang-orang yang lebih muda dari dirimu ini, Mbak. Saya begini ini juga gimana, Mbak ya? Sebetulnya itu nggak ikhlas gitu loh, nggak ridho kalau orang sesepuh ini itu dikata-katain gitu ya, dicaci maki sama netizen. Kasihan aku, Mbak. Tapi ngelihat tingkah pula kau ini ya, akhirnya kasihanku itu hilang juga gitu loh. Nggak tahu diuntung ya kan. Seharusnya Anda ini yang diseret ke pengadilan ya terkait pelengseran Gus Dur itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, banyak saksi yang mengatakan bahwa Gus Dur itu nggak memiliki salah apa-apa dan tidak layak dilengserkan gitu loh. Tapi dilengserkan oleh dirimu bekerja sama dengan Ibu Ketum ya kan. Itu ya seharusnya diadili saat ini dan Anda lah yang harusnya diadili, Mbak. Udah lah, Mbak ya udah tua. Malu lah ya, malu sama anak sama cucu.
Apalagi saya juga kemarin-kemarin yang ngelihat itu kan, ternyata Anda ini bukan hanya punya cucu Anda itu sudah punya cucu, Mbah. Aduh, udah berapa generasi Anda ini tapi macam kayak gini kalau ngomong, Mbah. Udah Mbah taubat ya, taubat. Lanjut. Apa yang menjadi rilisnya dari posisi Arfi? Halo guys. Selamat good sore buat teman-teman semua. Hari ini aku bikin PT dan bikin konten lagi men-stick video yang tadi itu guys. Jadi guys ya, kalian sudah lihat kan video yang barusan aku stick tadi ya, kelompok yang biasa saudaranya Amin Rais itu loh. Jadi guys ya, di Indonesia nih memang ada fenomena langka gitu lah, aneh gitu lah. Ya terjadinya hanya di wilayah DKI aja. Itu pun keanehannya hanya di DKI aja, itu pun oleh segerombolan-gerombolan aja. Jadi begini guys ya. Ini saya coba menceritakan dengan serius nih guys ya. Jadi yang aneh itu gini guys ya. Coba kalau kalian yang merasa ini, kalau kalian menyadari ini, pasti kalian juga pasti akan geli juga gitu lah. Jadi gini kan. Itu kan kelompok-kelompok mereka ini kan yang sering demo-demo ini, yang videonya post ini kan, itu kan selalu teriak. Katanya rakyat Indonesia katanya. Nah, kan biasanya rakyat Indonesia menginginkan katanya Jokowi ditangkap, diadili, bahkan digantung katanya. Sampai ke Gibran juga katanya rakyat Indonesia katanya menginginkan Gibran ditangkap, diusut, dipecat jadi wakil presiden. Jadi mereka teriak-teriak seperti itu. Yang kalau yang aki-aki, yang bapak-bapak yang teriak seperti itu, pasti yang menyahutnya, yang bertakbir di sampingnya pasti emak-emak. Emak-emak dayang-dayangnya itu. Nah, orangnya pun itu juga. Tapi kalau pas saat emak-emak yang koar-koar berteriak-teriak, pasti yang berteriak bertakbir juga aki-aki yang itu juga orangnya. Jadi tidak ada orang lain gitu loh. Tapi teriaknya rakyat Indonesia katanya menginginkan katanya Jokowi ditangkap, diadili, dan Gibran ditangkap, diadili, dan dipecat gitu loh katanya. Jadi mereka mengatakan rakyat Indonesia, sementara warga yang merasa masyarakat tinggal di Indonesia itu malah berkunjung ke rumah Bapak Jokowi, berfoto-foto, bersalaman. Bahkan dari mana-mana loh datang ngantri ke rumah Bapak Jokowi, berkunjung, berfoto, bersalaman, saling ya temu kangen lah sama Bapak Jokowi gitu lah. Itu masyarakat yang tinggal di Indonesia. Nah, dari mana aja gitu loh. Nah, sementara mereka teriak-teriak katanya rakyat Indonesia katanya, sementara masyarakat Indonesia malah temu kangen sama Bapak Jokowi. Sama juga
Mereka tangkap, adili, dan pecat Gibran. Ini cerita apa? Tangkap, adili, dan pecat Gibran katanya. Jadi karena katanya menghina Prabowo dan begitu begini. Sementara mereka begitu, Pak Prabowo malah merangkul menjadikan wakil presiden. Jadi aneh kan? Jadi pokoknya yang katanya rakyat itu ternyata mereka, karena mereka gerombolan saudaranya Amin Rais ini, Egy Sujana, Hosinudin, dan Edi Mulyadi, dan dayang-dayangnya itu, mereka merasa rakyat Indonesia ini cuma mereka aja gitu loh. Karena mereka merasa Indonesia ini milik mereka gitu, milik kelompok mereka. Pokoknya kalau aki-aki yang teriak, ini tangkap Jokowi, pasti yang bertakbir itu mak-mak, yang nenek-nenek itulah. Tapi kalau saat nenek-nenek yang berteriak-teriak, yang bertakbir aki-aki. Yang itu juga orangnya. Nggak ada yang lain, cuma itu aja. Jadi yang namanya rakyat Indonesia itu ternyata ya memang kelompok mereka itu gitu, itu rakyat Indonesia. Ada ya guys ya. Aduh, dari tadi menunggu kesempatan untuk ketawa ya. Saya tahan-tahan sampai batuk ya. Oke, teman-teman ya, barusan kita mendengar pernyataan, bukan respon lah lebih tepatnya begitu ya, Mas Ian Jibril dari Kalimantan ya, mengenai bapak-bapak dan emak-emak gitu ya. Bapaknya cuma satu. Saya ingat gini nih, mohon maaf ya, saya tidak sedang menghina seseorang. Saya teringat gitu ya, karena saya ini kan hidupnya di desa gitu loh. Saya teringat rombongan bebek gitu ya, tahu ya rombongan bebek. Jadi di desa itu ada petani-petani itu, peternak lah seperti itu ya, yang memelihara bebek gitu. Perempuannya itu puluhan, bisa 50, bisa 100. Laki-lakinya cuma 1, 2 gitu. Jadi saya macam teringat kayak gitu kan kalau ngelihat pasukan emak-emak ini berdemo gitu ya, mencaci maki Jokowi, menghina Jokowi ya, bahkan memfitnah Jokowi. Bikin terkekeh-kekeh aja gitu loh. Dan ya tadi intinya sih sudah kita dengar bareng-bareng lah ya. Respon Mas Ian Jibril yang bikin mengocok perut lah, bikin sakit perut gitu ya. Saya sependapat secara penuh apa yang disampaikan Mas Ian Jibril gitu ya, bahwa orang-orang ini selalu ya menuntut gitu ya, menuntut Pak Jokowi itu diadili lah, dulu diturunkan sebagai presiden ya kan, karena saat ini sudah tidak lagi menjadi presiden ya, tuntutannya berkurang satu gitu loh. Tuntutan yang lainnya tetap sama gitu loh, diadili, dipenjara, bahkan hukuman mati, hukuman gantung, segala macam lah. Bahkan anaknya juga Gibran yang baru menjabat sebagai wakil presiden itu katanya harus diturunkan lah, ya dihukum juga lah, diusut lah, beginilah, begitulah. Mengatasnamakan rakyat Indonesia. Tapi yang demo bisa dihitung dengan jari. Paling banyak ya, pernah saya menghitung ya, demo-demo ini paling banyak 28 orang ya, 28 biji. Tapi sudah mengklaim bahwa mereka mewakili rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apakah gak sengklek pikiran macam kayak gini? Aduh, lanjutkan drone ya, jangan bangun-bangun ya, jangan sadar-sadar, teruslah mabuk lem Ibon ya, lanjut. Kami KNPRI selalu. Assalamualaikum. Ibu-ibu ini setelah mendapatkan panggung, tempat, wah, terus Bu, terus biasanya di tempat kampungnya dia tidak bisa mengutarakan unek-uneknya, di masyarakat pada umumnya dia tidak bisa mendapatkan panggung. Ini mendapat job panggung untuk keluar-keluar, walah sampai ngomongnya petakotan, ngomongnya tidak terkoordinir, semaunya sendiri, semua kepengin ngomong, kepengin vokal.
Terus Bu, saya tantang Bu, jelekin terus Pak Jokowi. Ayo, kalau berani jelekin terus, hujat terus Pak Jokowi, Pak Mulyono. Nanti Anda kalau terjadi apa-apa, karma Anda tanggung sendiri. Anda dengan busana yang sangat bagus-bagus, payungnya aja kembar. Anda memang senang mencari bikin konten-konten seperti ini, mencari perhatian masyarakat. Najis Bu, Islam merusak orang-orang seperti ini. Masya Allah, alhamdulillah saya tidak punya ibu seperti ini. Pesan saya, teruslah hujat fitnah mantan presiden kita, karena akan datang menanti Anda. Salam. Iya, saya ingin mengomentari emak-emaknya teman-teman ya. Karena sudah lama nih saya nggak mengomentari emak-emak ini ya kan. Karena udah lama juga emak-emak ini nggak turun ke jalan. Dulu kan setiap hari tuh nongkrong di bawah pohon duren ya kan, sambil bawa banner. Kemudian diusir satpam. Hah? Gitu kan? Sama kan dengan orang-orang ini kan? Maksudnya satu kelompok gitu loh. Ya kan? Dulu apa namanya itu ya? Lupa saya nama kelompoknya emak-emak ini. Pokoknya itu dulu di bawah naungan Mbah Egi Corporation. Aduh. Mak, mak. Emang kalian ini nggak punya suami, gitu. Emang kalian ini nggak punya anak, nggak punya cucu, ya kan? Daripada panas-panasan, ya kan? Daripada hujan-hujanan. Ini kan musim hujan, Jakarta sering banjir. Yang mending di rumah lah, masak yang enak buat anak, buat suami, ya kan? Ngomong cucu, malah teriak-teriak di jalan, seolah-olah membela agama. Agama yang mana yang kalian bela ini? Emangnya ada ajaran agama yang menyebutkan Jokowi harus diadili di penjara? Bahkan walaupun dia sudah lengser sebagai presiden tetap harus diadili di penjara, digantung, kan nggak ada. Kalian ini aja juga kagak ngerti kok Jokowi itu salahnya di mana. Nggak mungkin kalian ini bisa menunjukkan bukti bahwa Jokowi itu terlibat dengan apa yang kalian sebutkan tadi itu. Misalnya korupsi lah, merusak demokrasi lah. Aduh, udahlah ya. Udah mending di rumah aja ya. Di rumah aja ngurus anak sama bini ya. Ngomong cucu, aduh ngapain sih teriak-teriak di sini? Udah nggak muda lagi loh ya kan? Udah nggak menarik, nggak akan ada yang ngelirik gitu. Beda lagi kalau yang demo itu usianya masih 20-an. Wah, pasti banyak tuh yang respon. Lanjut. Ya, teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen ya yang mengeluhkan orang-orang yang selama ini bikin gaduh di negeri ini ya. Kalau tidak maling panci ya ikan buntal ya. Kalau nggak ikan buntal ya roti gulung. Kalau nggak roti gulung ya sikirun ya kan. Kalau nggak sikirun ya Mbah Sengkuni, muter itu aja ya. Iya, dulu ada 2 tambahan ya, 2 orang lagi, tetapi sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak perlulah saya sebutkan lagi gitu ya. Intinya nggak ada lagi gitu ya, kalau nggak selain mereka ini dan sekumpulan emak-emak yang bisa dihitung dengan jari yang sudah peot-peot gitu ya. Kalau Jokowi memang seperti yang mereka tuduhkan ya, seharusnya kan banyak masyarakat lain yang bergabung dengan perjuangan mereka gitu ya. Dengan apa yang mereka suarakan. Nyatanya kan nggak ada gitu loh. Malah warga lebih suka mengunjungi rumah Jokowi di Solo. Coba bayangin gitu ya. Mengatasnamakan rakyat Indonesia, katanya Jokowi harus diadili, bahkan itu dipenjara, dihukum mati, digantung, diseret ke pengadilan, bla 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 oleh rakyat Indonesia. Ternyata justru lebih banyak rakyat Indonesia yang mengunjungi Pak Jokowi. Ini gimana konsepnya gitu ya?
Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang lanjutan kasus pagar laut di Tangerang yang hingga kini masih viral ya. Terbaru kelompok ikan buntal CS melaporkan Jokowi ke KPK terkait pembangunan PIK 2 ya, yang sudah menjadi bagian dari PSN, yakni proyek strategis nasional ya. Katanya ada indikasi ya korupsi, penyalahgunaan apa namanya ya mungkin aturan lah seperti itu ya seperti itu yang melibatkan mantan sindikat skandal lah gitu tadi kalau nggak salah saya baca ya, yang melibatkan mantan Presiden Republik Indonesia ya, siapa lagi kalau bukan Jokowi. Tetapi seperti apa yang saya sampaikan pada opening tadi ya, pola pikir seperti itu sepertinya memang benar, hanya diamini atau dipercaya oleh para golongan orang-orang sengklek dengan IQ 78. Waduh. Ini bukan saya loh teman-teman ya yang mengatakan demikian ya, tetapi banyak netizen di dunia maya yang menyebut bahwa seperti itu gitu loh. Orang-orang yang percaya atau termakan narasi-narasi yang mereka sebarkan itu adalah kelompok orang dengan IQ 78 gitu loh. Kurang ajar kan? Loh, kok bisa kurang ajar Bang? Emang kenapa? Loh, gini loh. IQ 78 itu IQ-nya simpanse gitu loh. Coba bayangin, masa orang-orang yang dianggap percaya dengan narasi-narasi yang mereka sampaikan itu sekelas dengan simpan ya kan, kurang ajar yang ngomong kayak gini. Aduh, intinya begitu teman-teman ya. Aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah misalnya. Silakan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.